Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua untuk apel pagi hari ini. Yang saya hormati Petaris, para kabit, Kasih, Kasubag, staf fungsional, teman-teman semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa bangun pagi dari tidur, menghirup udara segar, dan saat ini melaksanakan apel pagi untuk memulai aktivitas kita sampai pada sore hari nanti. Beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, menindaklanjuti surat Pak Gubernur terkait dengan zona integritas, di mana dalam surat tersebut Pak Gubernur menghimbau kepada kita semua, kepada seluruh OPD, untuk mewujudkan melaksanakan zona integritas dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Nah, integritas ini memang penting dan utama dalam kehidupan kita sebetulnya, tidak hanya dalam bekerja, dalam kehidupan kita. Karena integritas itu terkait dengan sebetulnya dia seperti bisa ditafsirkan dengan sesuatu yang utuh ya, yang utuh, paripurna, sehingga mencerminkan perilaku kita, perilaku yang jujur, yang disiplin, dan bisa dicontoh oleh semua orang. Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi mohon untuk kita semua melaksanakan itu. Satpol PP menjadi salah satu zona integritas. Nah, ini kalau tidak salah saya ada dokumennya ya Pak Ses ya, untuk satu kantor itu menuju zona integritas, mewujudkan WBBM. Ada banyak kriteria atau kategori yang mesti kita penuhi. Artinya tidak serta-merta begitu kita berlaku secara jujur maka bisa ditetapkan sebagai zona integritas. Itu secara administrasi, tapi secara faktual bisa saja. Artinya ketika kita sudah melakukan birokrasi secara bersih dalam hal apapun, maka secara faktual itu sudah bisa dikatakan zona integritas, tapi secara administrasi belum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan serapan anggaran. Sampai dengan minggu lalu, secara keseluruhan di perangkat daerah, Pol PP berada di peringkat 9 serapan anggaran, sekitar 73, sekian persen. Artinya kita boleh bangga yang masuk 10 besar, tapi ini belum berakhir karena ini masih bulan Oktober. Masih ada 2 bulan lagi untuk mengakhiri triwulan keempat. Nah, secara perangkat daerah, artinya di Satpol PP, posisi minggu lalu serapan anggaran kabit di bidang KUK, bidang Linmas, kemudian bidang PPDP itu baru menyerap 52, sekian persen, hampir 53%. Untuk sekretariat itu 69, sekian persen, hampir 70%. Nah, yang agak tinggi, bukan agak tinggi, tertinggi lah kali ya, itu Linmas, ada 76, sekian persen. Nah, jadi mohon menjadi perhatian, karena stressing atau atensi Pak Gubernur, jangan sampai silpa tahun anggaran itu minimal 7%, maka akan jadi masalah. Saya yakin tidak akan. Pasti biasanya bisa di atas 98%. Karena agak beda Satpol PP dengan perangkat daerah lain. Khususnya di Biro Hukum itu agak beda. Misalnya kalau Biro Hukum itu perjalanannya banyak. Kemudian ada anggaran lain juga, tapi semuanya given. Kalau Biro Hukum itu given. Maaf, saya mencontohkan saja nih.
bukan memposisikan sebagai kepala biro hukum. Artinya biar teman-teman juga memahami. Semua given di biro hukum itu, artinya contoh bagian SK. Kalau perangkat daerah tidak membuat SK, maka dia tidak akan ada pekerjaan. Kalau tidak ada bagian perangkat daerah menerbitkan atau mengusulkan raperda, rapergub, maka bagian perda pergub tidak ada pekerjaan. Kalau tidak ada kabupaten kota melakukan evaluasi fasilitasi raperda yang dulu dikerjakan Pak Edi Karmila, maka Pak Edi tidak akan ada pekerjaan. Kalau tidak ada orang yang menggugat Pemprov, baik itu menggugat terkait dengan BMD, SK, maka bagian bantuan hukum tidak akan ada pekerjaan karena semua given. Nah, jadi sama dengan rumah sakit. Bercita-cita kalau rumah sakit itu bercita-cita orang sakit, jadi serapan anggaran tinggi. Nah, tapi kan ironis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, beda dengan Satpol PP. Beda misalnya contoh tahun 2022 kemarin ya hari ini kita ada pengadaan kendaraan misalnya. Kita tidak mampu melaksanakannya. Rasanya gimana cerita bisa kita menganggarkan misalnya mau beli mobil yang jual ada tapi kita tidak mampu melaksanakannya, kan lucu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi mobil sudah kita beli. Sudah kita beli ya. Ini hanya perbandingan saja berkenaan dengan serapan anggaran, berkenaan dengan bagaimana kita merealisasikan anggaran yang ada di DPA kita. Oleh karena itu saya menghimbau pada teman-teman bidang PPTK khususnya agar realisasikan kegiatan dan anggaran minimal berdasarkan anggaran kas yang sudah kita tetapkan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, disiapkan.